Yang perlu kita waspadai seperti musim lalu, Juventus sangat kuat di lini pertahanan, kembali clean sheet. Dari beberapa musim terakhir, Juve selalu bagus dalam kiper pertama dan kiper kedua. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Jerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman semua? Untuk Giornata kedua sudah selesai nih, semua tim sudah bertanding. Kita akan bahas tipis-tipis per pertandingannya. Yang pertama Torino melawan Lazio 0-0. Torino lebih menguasai jalannya pertandingan, tetapi yang paling sibuk justru kipernya Torino. Jadi walaupun Torino menguasai, tapi serangannya lebih banyak dari sisi Lazio. Dan uniknya kipernya Torino adalah adiknya si Milinkovic-Savic, little brother dari Sergei Milinkovic-Savic, yaitu Vanja gitu kali bacanya, Vanja Milinkovic-Savic. Dia harus menyelamatkan gawangnya dari serbuan serangan Lazio, khususnya ada peluang emas nih dari Marusic dan Immobile. Dan bahkan di injury time babak kedua, Luis Alberto hampir mencetak gol dari corner, dari sepak penjuru. Hasil kacamata juga terjadi di Udinese lawan Salernitana. Ada pemain namanya Nehian Perez, kartu merah, dia profesional foul. Dan beruntung pertandingan ini diselamatkan oleh aksi heroik dari Marco Silvestri. Dia menyelamatkan Udinese dari kekalahan, ya, lebih tepatnya membawa 1 poin walaupun bermain dengan 10 orang. Silvestri sendiri kalau dilihat, teman-teman lihat cuplikannya, dia menyelamatkan gawangnya dari beberapa tembakan. Yang paling berbahaya adalah dari Federico Bonazzoli, kemudian ada dari Fazio dan Pasquale Mazzocchi. Pertandingan lainnya lagi, Sassuolo lawan Lecce. Wah, ini golnya keren banget. Selebrasi dari perpanjangan kontrak kapten dari Sassuolo, Domenico Berardi. Dia nunggu bola di bibir kotak penalti, ya, nunggu bolanya datang, di shoot keras banget pakai kaki kiri dari jarak 20 meter. Kalau teman-teman lihat map shootnya si Berardi di pertandingan itu cukup banyak, jadi memang dia nggak pantang menyerah. Kelebihannya Berardi memang shoot dari jarak jauh. Kemudian ada Inter lawan Spezia. Karena ini klub favorit gue, teman-teman bisa lihat lah ulasan lebih mendalamnya di konten-konten lainnya. Secara garis besar, pertandingan ini Inter sangat amat mendominasi. Lukaku bermain baik tapi tidak mencetak gol. Golnya justru yang cetak adalah Lautaro, Hakan Calhanoglu, dan Korea. Dan ini adalah modal bagus untuk Inter mendapatkan 6 poin di 2 laga pembuka Serie A. Yang menarik dari pertandingan ini adalah heat map dari Barella. Gila, dia mezala banget gaya mainnya. Pemain tengah yang bermain melebar, dia penguasa sayap kanan. Di Giornata 2 banyak hasil seri kacamata. Sekarang ada lagi nih Empoli lawan Fiorentina. Diwarnai kartu merah oleh Empoli, bahkan bermain dengan 9 orang. Dan uniknya dari pertandingan ini adalah wasit mengalami cedera di tengah lapangan. Ada Napoli lawan Monza 4-0. Monza lagi-lagi harus takluk, masih belum menunjukkan tajinya, padahal transfernya sangat agresif. Di satu sisi Napoli mengerikan, 2 laga pembuka dua-duanya ngebantai. Napoli mengagetkan publik, dan ini sebetulnya kalau menurut gue nggak kaget-kaget banget karena tipikal Spalletti ngebut di awal. 2 gol diantaranya melalui pemain internasional Georgia, Kvaratskhelia. Ini emang keparat, tim pemain ini luar biasa banget. Gue sampai bingung nih, Napoli dapat scout dari scoutnya hebat banget, bisa dapat pemain dari antah berantah gini. Kemudian pencetak gol lainnya adalah Osimhen melalui umpan terobosan Anguissa. Lalu bek Korea Selatan mencetak gol pertama di Serie A. Ada Atalanta melawan AC Milan. Juara bertahan Leicester cabang Italia akhirnya terganjal. Atalanta berbeda banget dengan Atalanta di musim lalu yang di partai-partai terakhir justru jelek gitu ya lawan AC Milan. Sekarang ternyata Atalanta belum habis. Malinowski memecah kebuntuan melalui tendangan dari pinggir kotak penalti, dari bibir kotak penalti. Itu gol trademarknya dia sih, dia beberapa kali mencetak gol seperti itu. Kemudian AC Milan menyamakan kedudukan melalui aksi individu Benacer. Luar biasa sih Benacer. Beruntung banget sih Milan punya Benacer, jadi cepat melupakan Kessie. Bologna melawan Hellas Verona 1-1. Sebetulnya Verona bermain bagus banget di babak pertama, di awal-awal mencetak gol pembuka melalui Henry. Lalu kemudian disamakan kedudukan oleh Arnautovic yang ketika selebrasi mencetak gol, dia memberikan message, ya, memberikan pesan kepada MU, I'm staying here gitu ya. Arnautovic sendiri menjadi pemain kedua dalam sejarah Bologna yang mampu mencetak 2 gol
di laga pembuka. Ada pertandingan AS Roma lawan Cremonese. Radu yang baru gue bikin konten tentang kesedihannya dia, blundernya dia, tapi tampil luar biasa lawan Roma. Dia menghalau peluang dari Pellegrini, Dybala, Zaniolo. Tapi nggak boleh lupa juga ada blok keren dari Emmanuel Valeri terhadap peluang Tammy Abraham. Ngomong-ngomong si Radu sebetulnya waktu di Giornata 1 lawan Fiorentina dia juga nggak jelek-jelek banget. Tapi sayangnya di menit terakhir dia malah blunder dan membuat rating diberikan oleh media, dia mendapatkan nilai 4. Apesnya dari Roma adalah sekarang ditinggal 2 pemain andalannya, yaitu Wijnaldum dan Zaniolo karena cedera. Terakhir pertandingan di Giornata kedua menyajikan Sampdoria melawan Juventus, tim Zebra yang budget transfernya menggila, belanja luar biasa parah, tapi permainannya justru semalam tidak begitu baik. Bahkan ada cuplikannya tuh Allegri ball yang bolanya di situ-situ aja. Cuma di satu sisi yang perlu kita waspadai, seperti musim lalu Juventus sangat kuat di lini pertahanan, kembali clean sheet. Perin, kiper kedua mereka, sekarang sedang menjadi kiper utama karena Chesney cedera dan tetap mengawal gawang Juventus dengan luar biasa. Ini kedalaman skuad dari Juventus yang nggak dimiliki oleh klub-klub lain ya. Musim lalu, dari beberapa musim terakhir Juve selalu bagus dalam kiper pertama dan kiper kedua. La Gazzetta dello Sport memberikan catatan penting bahwa Dusan Vlahovic hanya menyentuh bola 9 kali selama pertandingan melawan Sampdoria kemarin. Dan dia adalah pemain yang paling banyak offside di Serie A. Itu dia teman-teman untuk pertandingan Giornata kedua. Berarti sekarang klasemen teratas dengan nilai 6 poin dihuni 3 tim, Napoli, Inter, dan Roma. Tapi ini belum berarti apa-apa karena masih Giornata kedua. Terlebih Inter minggu depan akan melawan Lazio. Lalu di zona Negra ada Lecce, Monza, dan Cremonese yang belum mencetak 1 poin pun. Kalau teman-teman gimana nih? Posisi tim kesayangannya ada di mana nih sekarang saat ini? Untuk pemain yang paling banyak membuat peluang ya, expected goal-nya, kalau dilihat dari statistik, di Giornata 1 kan si Vlahovic, kalau di Giornata 2 ini adalah Osimhen. Dia expected goalnya 1,9, nyaris 2, tapi cuma cetak 1 gol. Ada Henry juga 1,09, tapi cetaknya cuma 1 gol. Kemudian ada Tammy Abraham, Deulofeu, Bonazzoli. Yang menarik adalah si Kvarat ini cetak 2 gol dari Napoli, tapi expected goalnya cuma 0,42. Berarti dia tuh seharusnya nyetak gol 1 aja udah syukur, di bawah 0,5 dia bahkan. Benacer juga 0,07, dia jarang dapat peluangnya juga sulit, tapi berhasil menceploskan bola 1 gol. Jadi luar biasa banget, expected 0,07 bisa nyetak 1 gol tuh ngeri sih menurut gua. Sementara kalau dari sisi klub, saat Sampdoria lawan Juventus 0-0, itu Sampdoria punya peluang mencetak gol lebih tinggi di angka 0,9 nyaris 1, sementara Juventus 0,8. Gile, berarti Sampdoria peluangnya lebih gokil-gokil nih. Roma masih sama seperti Giornata 1, membuat banyak peluang, luar biasa banget. Mourinho ternyata bukan defensif ya, dia menciptakan banyak peluang tapi masih boros, masih sering menyia-nyiakan peluang. Dari 2,91 hampir 3 gol, tapi yang tercetak cuma 1, yang berhasil cuma 1 gol. Kemudian apalagi nih yang menarik, Atalanta melawan Milan 1,54, hampir 2, bisa ke arah 2 tapi cuma bisa mencetak 1 gol. Sementara Atalanta sangat efisien, peluang dia expectednya hanya 0,54 tapi berhasil mencetak 1 gol. Napoli seperti Giornata 1, sesuai, efisien dan sangat kreatif ya. 3,26 expected goal, mencetak 4 yang berhasil terceplos ke gawang lawan sebanyak 4 gol. Siapa lagi ya? Inter kali ini juga lebih efektif lagi dibandingkan Giornata 1 yang boros peluang. Expected goalnya 2,63, berhasil mencetak golnya 3. Ini adalah Team of the Week menurut WhoScore. Akhirnya Dybala Martinez ada di lini depan berduet. Kipernya si Radu teman-teman, luar biasa. Lalu ada nama siapa di sini? Pemain Lazio nggak ada nih karena Inter akan menghadapi Lazio. Lazovic di sisi kiri mendapatkan jadi back kiri di Team of the Week. Pellegrini, Benacer. Ya kalau menurut teman-teman di sini ada yang ngikutin Serie A keseluruhan nggak? Kalau versi teman-teman gimana nih? Team of the Week Giornata kedua. Silakan di sini Laziale, Juventini, Milanisti, Romanisti yang mau berkomentar, mendiskusikan, memberikan insight menarik di Giornata kedua. Silakan di kolom komen. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan
aja.